2 minggu terakhir hidup saya seperti turbulensi ya. Kamis lalu kita sudah dengar bahwa putri dari Pak Ponco dimuliakan Tuhan. Hari Kamis siangnya saya mesti melayani di doa puasa di tempat ini di Hall Manyar. Paginya saya datang ke acara Bipro. Memang saya diminta untuk tidak menyampaikan apapun supaya kalian juga tidak menjadi susah hati. Saya kebagian tugas. Terus terang saya mendapatkan berita salah satu orang yang kedua yang mendapatkan berita tentang peristiwa tersebut di pagi hari. Saya menangis, saya meraung karena Ola seperti ponakan saya sendiri. Kemudian esok harinya saya diberi tugas untuk melayani ibadah penghiburan terakhir. Awalnya saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah mampu untuk menyampaikan khotbah itu, karena saya tahu saya meskipun tampangnya terminal, tapi percayalah hati saya selembut kapas. Jadi gentleness itu tidak perlu harus tampangnya sangar terus dalamnya juga sangar ya, tapi gentleness meskipun luarnya kasar, hatinya jangan dibiarkan kasar. Nah, Senin saya datang ibadah penghiburan, pulang jemput istri, disuguhin makanan di satu rapat tempat istri saya mengabdi di satu yayasan. Saya makan beberapa tusuk sate, restoran yang sangat besar, famous di Surabaya Timur. Saya pulang, perut tiba-tiba sakit, nggak karu-karuan. Saya keracunan, hampir mati. Saya sudah sulit bernafas. Istri saya tahu, dia kenal saya baik, bahwa saya sangat sulit diajak ke rumah sakit. Bukankah kita semua demikian? Adakah ada yang mau, aku ke rumah sakit tiap hari ya? Nggak ada kan? Saya juga salah satunya, makanya begitu dia ngomong, ayo pergi ke rumah sakit, oke, aku berangkat. Dia sangat terkejut bahwa itu adalah hal yang serius. Saya sudah lihat istri saya tampak seperti dua, kepala saya berat, nafas semakin memburu, meskipun heart rate saya tetap, saya nggak merasa deg-degan, tapi kaki saya lunglai, lemas, nggak ada dayanya. Dan saya tahu seolah-olah waktu saya memang sudah dekat. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Nah, seperti khotbah saya yang pernah saya sampaikan, kesembuhan itu loh bukan sesuatu yang sangat signifikan. Kalau kita nggak menjalani kesembuhan itu berharga untuk kemuliaan Tuhan. Grand design kita adalah melakukan kemuliaan demi kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Jangan berkecil hati. Yang hari ini hidupnya susah, mungkin besok makin susah. Ya, percaya saja Tuhan pasti tolong. Jangan khawatir, part of your life. Dahulukan Tuhan. Ya. Sebelum saya khotbah di Ayub seri kedua, ini akan ada seri 80 ya. Mau ngopo terusan aku. Seri kedua ya. Saya mau tanya. Jadi kalau saya tantang itu pengurus, kalau saya ditanya harus khotbah berseri, artinya audiens harus betul-betul menyimak, harus mau belajar. Karena apa? Saudara percaya enggak? Perikop yang sebegitu banyak, saya harus baca perikopnya banyak. Yang sampaikan 1-2 perikop. Wah, saya belajar keras. Saudara besok nanti pulang lupa. Loh, lah rugi di saya. Oh enggak. Firman nggak akan kembali sia-sia. Buat saya juga nggak akan pernah kembali sia-sia. Tapi percayalah, kalau saudara ingat sekuel potongannya, paling enggak saudara itu menanamkan firman itu serius di dalam hidup saudara. Nah, saya mau review. Ojo khawatir, kali ini tak umumkan di depan, ada hadiahnya ya. Iya ya. Saya mau karena survei membuktikan ibu-ibu lebih banyak jumlahnya, saya mau 2 ibu-ibu perempuan ya dan 1 pria. Boleh? Tunjuk jari sukarela saja.
Tolong sampaikan Pak Heri saya mundur. Angel ya, ketemu aku lu sering kon maju ya lu. Engko tekan omah getun ya. Lapo kamu gak maju ya untuk dia. Ya, oke. Oh, sorry. Yang laki, sorry ya, sudah terlalu sering ya. Mari Bu. Iya. Wajah Anda sudah terlampau sering keluar ya, 1 ya. Kurang 2 volunteer ya. Pak Is, tolong gorengnya tahu Pak Ngon es, mari baru. Ya Pak ya, 2 volunteer. Ya Pak Is ya, ngopi mbak aku sih Pak Is. Ayo, silakan, ayo. Thank you. Kalau ada antrian masuk surga, saudara dilempar semua ya. Anu aja yang dari Pasuruan, siapa? Kiki. Wah, yang menang itu tambah tua ya. Ayo, Om Kiki. Ayo. Saudara itu sudah tak inting-inting berbulan-bulan. Baru ini saya bisa memaksa ya. Waduh, kok aku mau ngecak gegeran. Gak mesti seneng kok. Ayo, mari. Ayub pertama kemarin datang kan? Waduh, nggak tegang. Terus siapa ya? Ayub 1 datang nggak? Datang. Iya. Kurung-kurung aja lupa. Ayub belajar tentang apa? Kesetiaan. BPJS ya, bayar setia ya dijoli waduh. Taat. Ayub yo, produk ngamuk ini. Enggak, Ayub itu lemah lembut. Ki ngalang-ngalang pendeta nih. Ya wis, mergo ono usahane ya tetep entuk lah ya. Ingat apa tentang khotbah kemarin? Mempercayakan hidup sama Tuhan. Oh iya, nggak percaya lapor ini. Karena apa? Ayub itu punya 4 karakter lah, paling gampang itu aja apa? Saleh, kacang hijau, tekun, pangkal kaya, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Loh, bukan iya ya apa? Ini pendatanya di anu nih. Ya, nggak apa-apa lah. Upaya yang katakan. Nah, yang ini. Apa yang diingat? Lupa. Pak, aku mulai. Angel dadi pendeta iki. Sinau seweri 2 minggu, 3 minggu iki lali kabeh. Apa Ayub itu yang dilakukan? Tentang Ayub apa sih? Ya, kalau yang saya tahu tentang Ayub dia ini tahan uji ya, maksudnya setia tekun dalam kuat dalam pencobaan dalam apapun. Maksudnya dia mengalami Hadiah utamanya belum keluar ya? yang segitu sulitnya dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan satu hal Tuhan mengizinkan itu terjadi pada Ayub. Aduh sih. Thank you, silakan. Hadiah utama belum keluar ya? Soalnya lali kabeh ternyata ya. Baik, saya lanjutkan dulu khotbah aja ya. Nanti dilanjut lagi. Gelo saya. Sequel ya. Karena ini bersambung, kita sequel awal. Ayub itu punya 4 karakter yang jelas. Apa itu? Kita buka dari Ayub 2. Mari Bapak. Ayub 2 yang bawa Alkitab dan handphone suci dibuka. Ini jangan tayang di YouTube ya, malu-maluin. Tapi sinau serius ngerti lali. Aduh, guys, aib.
Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Masih ingat? Sequel ini masih ingat? Ini adalah pengulangan dari Ayub 1. Kenapa ayat ini sampai begitu penting diulang? Nah, saya kemukakan dulu sebelum saya menjelaskannya. Kitab Ayub ini, saya mau ngajak saudara lebih dewasa lagi. Ada banyak sekali anggapan yang berkata, jangan-jangan Ayub ini tokoh fiktif, nggak ada yang namanya Ayub. Saudara, saya ajak dewasa. Saya tidak sedang menentang Alkitab, sama sekali tidak. Tetapi kedalamannya adalah bahwa siapapun tokohnya, meskipun yang tertera di sana adalah Kiki, maka Kiki lupa, ya, nggak apa-apa. Artinya siapapun tokohnya, Allah sebetulnya nggak interest sama Ayubnya. Tetapi apa yang diseberangkan oleh Allah kepada manusia itu tersirat jelas, tersurat jelas. Jadi bukan hanya tersirat, kebanyakan tulisan itu harus memilih tersirat atau tersurat. Tetapi dalam kitab Ayub ini sempurna, dia tersirat dan tersurat. Kenapa? Nah, Ayub ini, kitab ini ditulis, ada yang ngomong lagi, oleh Musa karena analisa A, B, C, D, F, G. Ada lagi yang ngomong ditulis oleh Salomo. Tetapi ada tulisan yang bagi saya lebih mendekati logika saya. Tulisan ini ditulis sebelum zaman Musa. Kenapa? Karena tidak tertera satupun kata berdasarkan Taurat Musa, karena semua di dalam tulisan-tulisan kalau tertulis setelah zaman Musa selalu tertera hal tersebut bertentangan dengan Taurat, gitu ya. Sehingga logikanya memang paling mendekati kebenaran adalah ditulis sebelum zamannya Musa. Saleh, salah satu karakter Ayub yang di dalam bahasa Ibrani ditulis tam, artinya sempurna, lengkap. Kata ini berkembang menjadi tumim, yaitu baju efod yang ada di dada imam besar. Lalu istilah ini berkembang menjadi tamim, artinya integritas. Iyop, ya Ayub itu. Jadi Ayub seorang yang memiliki integritas. Integritas itu apa? Nek gak ro kebacut, ayo Pak, tak undang maju silakan. Iya. Haram ini ya, kalau sudah saya bawa ndak keluar ya. Apa integritas? Integritas itu adalah dilihat atau tidak dilihat orang tetap melakukan hal yang benar. Sama? Ya, pikiran, mulut, dan hati itu sama. Tidak dilihat orang sekalipun. Tidak dilihat orang sekalipun bisa tetap melakukan. Sing gelem usaha entuk ya. Lihatlah betapa integritas itu. Kesalehan Ayub. Saleh karakter pertamanya. Alkitab catat itu, lanjut tadi ayatnya. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lanjut. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Apa karakter pertama? Saleh. Kedua, jujur.
saleh, jujur. Lanjut, yang takut akan Allah. Berdoa minta hikmat boleh, boleh banget. Tapi lihatlah Salomo gagal di akhir hidupnya karena kebanyakan hikmat dia, dan dia tidak sanggup tanggungnya. Apakah salah dengan hikmat? Nggak ada yang salah. Kalau kita melandasi semuanya kebijakan itu dengan kebajikan yang berasal dari Tuhan. Apa itu yang menjadi sentral? Takut akan Allah, sumber dari segala pengetahuan. Maka hikmat itu akan otomatis datang dari dalam hidup kita. Kembali Pak, ayat yang pertama tadi. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan. Diterima loh. Di antara mereka juga datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Sudah saya bahaskan kapan hari tentang tafsir ini. Ada yang berkata ketemunya di bumi, ada yang berkata ketemunya di sorga. Kita nggak sedang komentar itu ya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti, ayat ketiga Pak. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Apa artinya? Ada yang sudah pernah baca? Alkitab membawa apa noai? Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Ini artinya kalau kita ini hobi sama harta benda, terus dipertandingkan melawan nyawa dan kesehatan, orang lazimnya yang dipilih yang mana? Nyawa, terus kesehatan, baru harta benda. Nah, iblis kira rayuannya kepada Tuhan, ayo coba, jangan cuma harta bendanya. Di sequel yang pertama kita bahas, ternaknya mati, budaknya diserang, dibunuh, rumahnya ambruk, anaknya mati, betul ya? Waduh, pokoknya kalau istilah Jerman, entek ngapek kurang golek. Ya, tahu entek ngapek kurang golek? Kalau kurang, cari sendiri. Kurang susah apalagi pencobaan yang dialami. Itu kan mirip kayak kita. Kalau baru datang masalah, ya, naik motor ya, bannya bocor, ces, masih sabar kita. Apalagi tukang tambalnya deket, ditaruh ya. Pas waktu diputer, dia ngomong, kok, bane bocor 13. Hah? Kok bocor 13? Loh, saya pernah ngalamin loh, bocor 13. Berpuluh-puluh tahun yang lalu saya punya pacar, badannya kurus, gede maksud saya. Tak boncengin, oh cantik, tapi saya masih inget ya. Tak bonceng, bannya bocor karena kekurusan yang dibonceng ya. Aduh, susah ini. Terus ditambal, bocornya 13. Saya sudah nervous dong. Bocor 13 loh. Bocor satu aja 10.000. Misalkan gitu ya. 5.000 lah waktu itu ya, masih lama sekali, 5.000 ya. Nggak tahu sekarang berapa ya. 5.000 perak. Terus lah kalau bocor 11 atau 13, bisa dibayangin dikali berapa gitu ya. Paling enggak 75.000 lah, 65-75.000 lah ongkosnya. Pada waktu saya tanya, Pak, berapa bayarnya? Saya ndredeg ya, uang di dompet tinggal sedikit. Waduh, ini masuk cukup, tinggal 15.000. Nervous saya, bocornya itu banyak. Karena sudah bocor saya geladak aja. Jadi tetap masih saya naikin karena jaraknya jauh tukang tambalnya ya.
Pada waktu dia ngomong 11.000, saya kaget. Berarti next time kita kalau bocor banyak aja sekalian. Lihat, seringkali dari contoh yang sepele soal bocor itu, kita itu melihat sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi kita sudah bayangkan ketakutannya. Tapi Ayub enggak sama sekali. Khotbah hari ini terdiri dari 2 piece, supaya saudara tahu di mana letak peralihannya Ayub yang begitu saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, hampir tergelincir. Lanjut Pak, ayatnya Pak. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, jamahlah kesehatannya, ambil kesehatannya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Itu yang iblis katakan loh. Itu yang iblis katakan. Tetapi si penggoda menjawab, nyawa dan kesehatan lebih berharga daripada harta. Manusia rela mengorbankan segala miliknya asal ia tetap dapat hidup. Itu statement iblis loh. Dan dia merasa begitu confident Tuhan akan mengabulkannya. Apa benar begitu? Apa Tuhan itu mau dirayu oleh iblis untuk mencelakakan kita? Ayo lanjut. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Sorry. Coba kita baca ulang sama-sama. 1, 2, 3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu. Stop dulu. Lanjut, balik lagi, ulang lagi ke ayat sebelumnya Pak. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Lanjut lagi, kita belajar ya, betul-betul memahami sains ayat per ayat ya. Hanya jangan kau ambil nyawanya, jangan kau apa-apakan nyawanya. Ini sebuah garansi proteksi dari Tuhan, bahwa kita nggak bisa diambil nyawa kita oleh iblis. Sakit, jangan-jangan iya. Tadi saya mengulangi lagi kenyataan itu. Pada waktu saya mempersiapkan ini sungguh-sungguh, saya baca sepanjang hari. Saya nganter anak futsal dan nongkrong di kafe, tapi hari saya baca Alkitab hari ini. Karena saya merasa nervous sama ayat ini, begitu sulit penderitaannya. Kayak saya rasa tadi mau berangkat mulai jam 1 siang, kepala saya sakit luar biasa. Saya nggak pernah sakit kepala. Sakit kepala hebat. Loh, sampai sini lenyap. Saya tahu iblis nggak mau saya sampaikan kebenaran ini dengan gamblang. Lanjut. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Batu kepalanya, tahu batu kepalanya? Batok kepalanya, crown of his head. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya itu ada luka. Ada yang tafsirkan itu kusta dan lain sebagainya. Kita nggak sedang mau jadi dokter kulit. Yang cukup bagi kita adalah Ayub diberi masalah yang pada zaman itu adalah sebuah kenajisan. Lanjut. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya. Siapa pernah gatal di punggung 1 titik? Pernah? Ada yang tidak pernah garuk? Tidak pernah gatal? Saudara itu terbuat dari apa? Digaruk ya? Coba ya, 1 ya. Kalau kurang marem, biasanya menjalar ya, seluruh punggungnya. Wes garukno kuwabe, grok 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 grok. Ayub juga demikian.
Dia digaruk itu sakitnya makin enak, tapi lecet, makin menyebar kemana-mana, dan makin perih. Dosa itu, ternyata Tuhan gambarkan salah satunya lewat peristiwa garuk menggaruk itu. Dosa itu, biarkan dia garuk enak, dinikmati, gatal digaruk, lecet makin melebar. Dosa juga sama, hati-hati. Dosa dibiarkan dan kita kompromis sedikit saja, alah menikah maneh, wis dilakukan nggak apa-apa wis. Hati-hati Bapak Ibu yang pernah sekolah, punya teman reuni, apalagi yang pernah punya pacar masa lalu. Kalau reuni ngajak pasangannya, atau yang masih single, jangan goda punya orang. Di luar masih banyak yang jomblo, ya. Jangan merusak miliknya orang lain, ya. Hati-hati ya. Sekolah itu terus punya teman reuni itu positif dan negatif. Jadi negatif kalau terus habis itu jadi perusak urusan rumah tangga orang lain, ya. Jadi hati-hati, itu seperti sakit kulitnya Ayub. Dosa itu begitu. Saya baru dapat ngeh itu tadi waktu saya garuk punggung saya, loh kok tambah melebar ya. Itu mirip dosa. Sambil duduk di tengah-tengah abu, itu sebuah gambaran di mana Ayub di dalam duka cita yang dalam. Apa duka citanya Ayub? Dari kaya jadi miskin, nggak gampang. Punya anak terus kehilangan anak, nggak gampang. Kita mudah ketemu orang yang kehilangan anak, turut berduka cita Pak, atau nangis kayak film-film India, ya. Tapi kita nggak pernah isi hatinya ngerti. Kita nggak pernah berdiri di sisinya dia. Kita beri seberangan. Bagaimana perasaan hancurnya kehilangan anak, kita nggak paham. Sulit. Lanjut. Ini makin jadi masalah. Dan hati-hati. Saya lihat ibu-ibu, karena nanti yang dibahas di dalam Alkitab yang ternyata banyak ibu-ibu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, siapanya? Kita sepakat ya, hanya ada dua jenis kelamin ya, laki dan tidak ada jenis kelamin ketiga ya. Hati-hati kalau ada di toilet jenis kelamin netral. Sudah jangan pernah ke kafe itu lagi ya, atau pernah nyekolahkan sekolah anak di sana ya. Jauhi, itu sumber dosa yang besar. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kenapa istrinya Ayub ngomong gini? Biasa urip enak, parfumnya habis, beli dong Der. Ada promo loh. Apa? LV di mana? Grand Indonesia, terbang yuk. Mendadak dia nggak bisa beli. Kenapa? Dibuat miskin. Aib dong, sulit. Ya, situasinya sangat sulit. Dari kaya mendadak jadi miskin, sebuah hal yang hancur di hati. Kita mendengar ini mudah karena kita nggak pernah mengalami kebangkrutan. Saudara perhatikan, camkan sungguh. Saudara ini beruntung dan beruntung banget. Ketika saya nggak berdoa, tapi percayalah, kitab Ayub ini sejatinya adalah kitab teologi Allah, supaya kita siap di dalam sejarah manusia awal penciptaan hingga akhir.
yang akan hidup selalu di dalam permasalahan. Kita dibekali malam hari ini dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara nanti ngalamin masalah, ingat ini. Kalau bukan saudara pembuat masalahnya, kalau itu mendadak datang, ketahuilah, saudara sudah bisa baca Alkitab loh. Ada pembicaraan di alam lain di mana iblis merayu Tuhan Allah. Dan saya beritahu kabar baiknya, Tuhan Allah nggak pernah goyang dan galau untuk mengabulkan apa yang menjadi permintaan iblis sama sekali. Dia, jangan pernah saudara curigai, mengabulkan permintaan iblis untuk menghancurkan manusia. Kenapa? Karena dia Allah yang mengenal Ayub. Tolong mulai sekarang Ayub diganti namanya masing-masing. Katakan sama-sama, Tuhan Allah mengenal Rio, namanya sendiri disebut dengan baik. Dia tahu yang paling benar dan paling baik untuk hidupnya Rio. Ya, sebetulnya tokohnya nggak harus Ayub. Saya mendapati ini sempurna hari ini. Di tengah sakit kepala saya tahu, saya menemukan bahwa sebetulnya Allah itu loh mau menyampaikan kepada kita manusia, jangan khawatir, hidupmu dari lahir, dari histori, dari zaman penciptaan awal sampai nanti kesudahannya, manusia akan dekat sama masalah. Belum diceritain lebih lanjut ya tadi ya, baru ban bocor 11. Jarak 100 meter baru seneng, puji Tuhan bisa mau lerek gitu ya. Businnya mati. Karena masa itu masih pendekar, ya yang keluar meso-meso ya. Ya, masalah itu enggak pernah kita undang. Tapi seolah-olah dia itu tinggal tunggu waktu begini. Lah, ada yang pernah merasakan itu? Aku lo diem-diem, nggak bikin salah apa-apa Pak, didatengin masalah. Anak saya yang laki itu berdiri yo, biar tahu. Nah ini anak saya ya, duduk yo. Habis ngomel, dapat teman kelompok ngerjakan tugas, sama dia ditanyain, lo kamu nggak mau tak ngerjakno? Nggak, males. Loh kamu nak titip nama? Ya biarin, aku cuma titip nama. Loh, itu masalah loh yang diizinkan Tuhan datang. Ketemu makhluk model begitu tuh ya masalah ya. Yaitu manusia menajamkan sesamanya itu ya itu. Anak saya bisa belajar, hampir gagal dia, hampir tergelincir. Cerita mamanya, mau tak tonjok itu mah. Anakku buang. Loh iya masih ngene aku. Hampir ditonjok katanya ya. Coba kita ya begitu loh, saudara, nggak pernah ngimpi kan, nggak pernah mikir kan bahwa di jalan tol itu ada jenis mobil merek tertentu yang hobinya itu melanggar peraturan. Mesti kalau nyetir ngebut-ngebut dan makan marka yang di sisi kiri jalan itu, jenis mobilnya itu ada 2 atau 3. Saya amati ya, mesti mobilnya merek-merek itu. Karakternya pengemudinya kok mirip semua, heran. Saya nggak menyebut ya, tapi mesti jenisnya itu. Nah, saya ceritakan, teman kantor istri saya nggak pernah bermimpi bahwa dia lewat bahu jalan dan nabrak orang ngeban, gepeng. Hati-hati, tak ingatkan mulai sekarang, mobilnya merek apa saja jangan pernah lewat bahu jalan. Engkau nggak ngundang masalah saja, masalah bisa datang. Siapa yang tahu bahwa akan ada kol diesel berhenti di depan dan ngeban? Dia kaget karena mobil depannya tiba-tiba ke kanan, nggak nutup, peruak. Orangnya nempel. Kalau engkau diuji Tuhan dan engkau bukan pembuat ownernya dan kita bukan pembuat masalahnya,
Bersyukurlah berarti Tuhan menguji kita naik kelas. Amin, sing banter. Ya, kita diuji untuk naik kelas. Ada yang guru di sini? Guru? Guru ya? Di mana? TK ya? Pernah enggak ada yang namanya minggu masa pencobaan? Ada? Hah? Masa? Perasaan selalu minggu masa ujian gitu ya, masa pencobaan gitu ya, selalu masa ujian ya, supaya kita grow up, naik level. Jadi nggak akan ada pencobaan untuk bisa naikkan level. Kita lanjutkan. Tetapi jawab aku padanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Perempuan apa? Hati-hati ya, perempuan yang suka marah-marah berarti perempuan gila. Jadi nanti bapak-bapak tolong kalau di rumah istrinya marah-marah berarti ojo nama gelut ya. Amsal 219, tidak usah dibuka Pak, biar aja. Amsal 219, terjemahan sederhana Indonesia, saya akan bacakan. Lebih baik hidup sendirian di kamar yang sempit daripada tinggal di rumah besar bersama istri yang suka bertengkar. Bayangin loh, punya rumah gede, mewah ya, bapak-bapak ya, istrinya ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk, gak jelas. Aku tak kos nang kamar 2 meter kali 2 meter, lebih nyaman. Alkitab yang ngomong, siapa yang berani nentang? Itu fakta loh, Alkitab tulis loh. Jadi sebuah ketersiksaan pria ya, kalau bendino bojone ngamuk-ngamuk. Seperti perempuan apa? Gila ya. Jadi kalau mau ngamuk-ngamuk ibu-ibu, bapak-bapaknya jangan ya, bapak-bapak jangan lakukan ya, perempuan gila jangan ya, tidak baik ya. Tapi istri-istri perempuan-perempuan ingat ini, kalau perempuan ngamuk-ngamuk, Alkitab katakan apa? Seperti perempuan gila. Jadi kalau mau ngamuk, ilingo, iya ya, aku perempuan gila. Ini fakta. Amsal 21:19 katakan apa? Lebih baik hidup sendirian di padang belantara, udah di Tarsan loh, ya, daripada tinggal di rumah bersama istri yang suka bertengkar dan mengomel. Aku tak nang padang belantara sih mah. Mas Ucok kok langsung batuk. Istrinya suka ngomel ya mas? Enggak ya? Enggak di sini, di rumah sering. Halo, hati-hati. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Sorry, ayo kita baca ini dalam-dalam. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah? Yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari pinter ya. Cerdas ini, saking coklatnya entek. Ya, saya sangat meyakini, ayo kita beriman percaya bahwa Allah tidak mengizinkan yang buruk. Dia tidak berinisiatif atas sesuatu yang buruk. Kalau itu terjadi, masih ingat orang yang buta itu, orang yang lumpuh itu, orang yang ngalami segala masalah di Alkitab itu, selalu banyak orang yang ngomong begini kan, apa dosane? Dosa apa dia? Dan maaf, kita seringkali sudah dirusak oleh pengajaran keadilan distributif. Kok ya masih ada sampai hari ini? Tahu keadilan distributif? Korelasinya sama keadilan retributif. Kalau kita bertindak fasik,
kita dihukum. Kalau kita bertindak baik, kita diberi hadiah, diberkati. Celaka loh kalau masih berpikir seperti itu. Ayub buktinya. Ayub ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ayub diam. Nah, saya masih belajar pinjam intonasinya Pak John Panggabean. Kalau yang ini ya, kesulitan orang benar banyak. Mas 10 menitnya jangan dulu Pak, masih panjang ya. Saya sudah izin Pak Heri, jangan khawatir ya. Ya lebih-lebih dikit lah ya. Kesulitan orang benar banyak, tetapi kenapa Allah diam? Surga diam, gitu ya Pak John ya. Karena itu intonasi yang paling pas memang. Saya gambarkan, waduh, tidak ada yang lebih pas dari intonasinya Pak John itu. Tetapi surga diam. Ya, betul-betul diam. Padahal Ayub nggak ngapa-ngapain. Seolah-olah kita ini loh, mau dihancurkan sampai nggak sisa. Bapak Ibu pernah punya masalah bertubi-tubi datang, terus merasa kok aku dibiarkan Tuhan ya. Kabar baiknya malam hari ini, catat camkan ini baik-baik. Kejahatan seolah-olah memenangkan pertandingannya, tetapi ketahuilah bahwa kejahatan tidak pernah punya masa depan. Tidak akan menguasai hidupmu sebentar saja. Kebenaran tetap juaranya. Percaya katakan amin. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini yang paling penting. Tidak berbuat dosa dengan bibir kita. Kendalikan sekalipun masalah datang bertubi-tubi, seolah-olah mau menghimpit kita dan mau merobek-robek kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti tolong. Tuhan tahu kapan waktunya. Surga tidak akan diam. Hanya seolah-olah surga diam. Lanjut. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Yang datang ini teman karib atau teman biasa? Karib ya. Berarti kalau zaman now itu apa sih? TTM, bestie ya, TTM gitu ya, teman tapi maya gitu ya. Karena nanti di dalamnya adalah kemokongan dan kemayaan teman-temannya ini ternyata. Omongannya nggak enak gitu ya. Ngomong apa sih gitu ya. Ternyata Ayub responnya begitu. Saudara, ini saya rangkum ya. Saya sudah baca sampai kurang lebih ya perikopnya sampai Ayub 37 untuk menyiapkan khotbah hari ini. Saudara, cukup satu perikop. Saudara tak ajak membaca sampai 37 lusa hari ini. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Lanjut. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Saudara, kalau kaget ya apa ekspresinya? Kalau lihat temannya yang dulu ganteng, moro-moro elek, atau temannya yang tadinya cantik, mendadak beladus. Saudara senang rumah beladus ya? Reaksinya ya apa? Gimana reaksinya? Shock, sekok gitu ya. Nah, sekok ya. Ada lagi reaksi gimana? Itu masih bagus loh, sekok gitu. Ada lagi, loh jemaat masih itu kita. Loh, ibu kenapa ya? Oh mbak kenapa ya? Sakit kepala kok diikat.
Saya pusing mbaknya dikit ya. Kenapa? Gimana reaksinya kira-kira? Saudara kok diem aja sih? Tapi nggak ngerti loh, kok itu ngomong. Kaget. Tapi ya apa responnya itu? Loh, kok berubah gitu ya? Mendekat atau menjauh? Ya, respon kita mayoritas kalau kita ketemu orang yang tadinya kaya raya, ganteng, punya semua, mendadak dia susah, borokan, waduh, aduh-aduh kok pas tambah utang. Utang mana? Betul ya? Loh, ini fakta loh. Lihat, jangan ikut dalam standar dunia. Alkitab bilang apa? Berbahagialah bersama orang yang berbahagia, berduka cita bersama orang yang. Saya yakin di ruangan ini nggak ada yang bertepuk tangan saat sahabatnya susah. Ya, ojo susah, jangan susah lihat orang seneng, jangan seneng lihat orang susah. Saya percaya nggak ada di tempat ini, yang ada di luar sana ya. Di sini nggak ada sama sekali ya. Nanti awas kalau tetangganya beli mobil baru, saudara mantel, bayar listrik, bayar iuran sampah angel, motornya anyar terus. Sudah, itu urusannya sama Tuhan. Kita biarkan jadi pembeda. Kita mesti punya kualitas yang khusus, karena kita ini ciptaan yang khusus. Kalau teman kantor kita nganggep uang, mohon maaf, biasanya tim pembelian, tim purchasing. Saya nggak nuduh ya, ada yang tim purchasing di sini saya tahu ya, pasti ya. Ya tampangnya tampang akunting soalnya ya. Tim pembelian, dia tawar. Nanti suatu saat ditawari untuk dapat komisi atau hadiah. Percayalah, kalau sekelilingmu berkata bahwa terima aja, itu nggak apa-apa kok. Kita punya warna yang berbeda. Berani tolak, masukkan aja jadi bentuk potongan uang, potongan harga, masukkan ke kantor Pak. Saudara terima itu. Tapi damai sejahtera saudara direnggut, saudara yang rugi. Tapi lakukan, cukupkan dengan gaji yang dari perusahaan, berkat dari Tuhan. Betul ya? Kita lanjutkan. Ketika mereka menang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi, lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Nah ini ya, hati-hati, nangis dengan suara nyaring. Ini awalnya tok. Jadi jangan khawatir, ada banyak pemenang Oscar di luar sana yang seolah-olah empati sama kita, tapi sebetulnya belakang dia, apa waiku? Oh, anu kesandung ya kapok, soalnya biasa. Saudara jangan di sana, saudara jangan ada di kumpulan itu. Warna kita diciptakan Tuhan istimewa. Kita umat-umat pemenang, maka kita dekat dengan kemenangan, bukan kekalahan. Saudara pernah dengar hidup itu seperti roda yang berputar? Pernah ya? Kadang di atas, kadang di, maaf, tidak berlaku buat saya. Kalau pas di atas tak panggilkan tukang las, rodanya tidak bisa berputar. Saya di atas terus. Saudara mau? Oh mau. Kok mauan sih? Saudara, hidup memang tidak mudah. Tapi kalau saudara mengandalkan Tuhan, lihat Tuhan lebih prioritas dibanding masalah yang saudara alami. Tinggal tunggu waktu saudara akan mengalami keajaiban yang tidak pernah saudara bayangkan. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lanjut. Tak paskan jam 7 ya. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Lanjut.
Bisa dilanjutin? Nah, ini kalau ngejam ini ya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya. Nah, ini sequel lanjutannya ya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Dia kutuki hari kelahirannya. Lanjut. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Lanjut. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Lanjut. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu, awan gemawan menudunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu biarlah dia dicekam oleh kegelapan, janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun, janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Coba bayangkan, dia berharap dia tidak pernah dilahirkan. Adakah di antara kita yang pernah berpikir, aku ini produk gagal? Adakah di antara kita yang kita pernah berpikir, terselip saja, kok aku ini sembarang gak iso sih Tuhan, kok sembarang nanggung, kok gak mampu apa-apa sih aku ini, kok rasanya sulit terus hidupku, kenapa sih, aku ini salah apa, kenapa aku masih dilahirkan? Dan seolah-olah surga diam loh dengan apa yang kita omongkan itu. Percayalah, tidak ada satupun rencana hidup yang Tuhan izinkan kita bawa di muka bumi ini supaya kita gagal. Maka ketika orang-orang cacat itu, apa yang Alkitab katakan? Supaya kemuliaan Allah dinyatakan melalui segala peristiwa mereka. Jadi kalau kita sekarang mungkin mengalami kesulitan, percayalah, ada kemuliaan Allah yang harus kita nyatakan dalam hidup kita. Namun Tuhan butuh partner mitra untuk menjalankan itu, dan kita harus mau meresponnya di sisi kita. Jangan diam saja. Kita punya organ yang lengkap untuk meresponnya. Saya begitu menangis waktu saya bawa anak saya yang sulung itu berobat hipertiroidnya, usia 3 tahun, nonik-nonik cantik, matanya melotot, kakinya bengkok, tangannya bengkok. Dia tidak pernah memilih, di kandungan saja dia sudah hipertiroid. Keadilan macam apa yang bisa kita lihat dari sana? Masih adakah di antara kita yang merasa bahwa kita pernah gagal? Saya sangat respect terhadap pasangan yang bawa anaknya itu ke rumah sakit. Mereka melakukan bagiannya maksimal. Dok, saya mesti gimana yang jaga anak saya? Saya duduk dekat pintu dan saya dengar pembicaraan mereka. Agak dosa sih saya nguping ya. Tapi saya pikir saya tahu supaya ini tak jadikan bahan supaya saudara yang kakinya tidak bengkok itu, tangannya tidak meluntir itu, supaya saudara tidak pernah menyesali hari kelahiran saudara. Supaya saudara besok pagi bangun, aku tahu purpose-ku, aku harus melakukan apa untuk Tuhan, aku harus melakukan apa kehidupanku. Persiapkanlah sekarang, sebab kalau saudara mati tidak ada yang bisa saudara persiapkan. Gak apa-apa, it's okay single, it's okay, tidak ada bermasalah dengan sendiri. Percayalah, bukan karena saya sudah berkeluarga punya anak saya mengatakan demikian, enggak. Tapi kalau itu saudara temukan kesendirian itu, dan saudara melakukan maksimal untuk Tuhan, saudara tak beri bocoran masuk dalam perkawinan itu, milih masuk ke dalam lemari yang jutaan masalah, gak entek-entek.
kalau sendiri pun, tapi melakukan untuk Tuhan maksimal. It's okay. Saya tidak berdoa jomblo terus sampai mati. Tidak. Doa saya dipertemukan dengan pasangan yang tepat dari Tuhan. Tidak sekedar yang penting aku gak single. Tidak. Hidup tidak harus demikian. Masalah boleh datang, penyertaan Tuhan sempurna. Diberkati Tuhan Yesus.